Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natalia Limbolempan, NIM H0421302. Di sini kami dari kelompok 4 akan membawakan materi belajar online atau daring dan media pembelajaran berbasis lingkungan. Saya sebagai moderator dan juga akan membawakan sedikit materi pertama, dan yang kedua akan disambung teman saya yaitu Dain Mempa, dan yang selanjutnya akan disambung Aulia Purnama Dewi, dan yang selanjutnya juga akan disambung Nur Atira dan Hafri Salfaki. Baik, kita langsung saja masuk dalam pemaparan materi, yaitu apa perbedaan belajar online dan pembelajaran jarak jauh. Online learning merupakan suatu sistem yang dapat memfasilitasi siswa belajar lebih luas, lebih banyak, dan bervariasi. Melalui fasilitas yang disediakan oleh sistem tersebut, siswa dapat belajar kapan dan di mana saja tanpa dibatasi oleh jarak, ruang, dan waktu. Sedangkan pendidikan jarak jauh adalah pendidikan formal berbasis lembaga yang peserta didik dan instrukturnya berada di lokasi terpisah, sehingga memerlukan sistem telekomunikasi interaktif untuk menghubungkan keduanya dan berbagai sumber daya yang diperlukan di dalamnya. Sekian dari saya, dan akan dilanjutkan teman-teman saya. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dain Mempa yang akan melanjutkan materi sebelumnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai keuntungan dan kerugian belajar online. Keuntungan yang pertama, adanya fasilitas moderation, sehingga guru dengan murid didiknya bisa berkomunikasi secara mudah menggunakan fasilitas internet tanpa ada batasan tempat, jarak, dan waktu. Yang kedua, para siswa dapat mereview maupun belajar bahan pengajaran tiap saat dan dimanapun bila diperlukan. 3. Apabila peserta didik butuh tambahan info berhubungan dengan kurikulum yang dipelajarinya, murid dapat langsung mengakses internet dengan mudah. 4. Baik pihak pendidik dan peserta bisa melakukan diskusi melalui internet yang dapat dihadiri peserta dengan jumlah yang banyak. Yang kelima, melalui pendidikan jarak jauh, peran peserta didik yang dahulunya pasif jadi lebih aktif dan mandiri. Adapun kekurangannya, yang pertama, berkurangnya interaksi antara siswa dan guru, bahkan antara sesama murid didik lainnya dalam sistem pembelajaran tersebut. 2. Adanya kecenderungan mengabaikan aspek sosial maupun akademik, sehingga mendorong timbulnya dimensi bisnis atau komersial. 3. Proses belajar lebih ke arah pelatihan ketimbang pendidikan. 4. Sebagian siswa tak mempunyai motivasi belajar yang tinggi, malah cenderung gagal. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan sedikit tentang panduan etika internet bagi pengguna, yaitu yang pertama, berkomunikasi di media sosial tidak menggunakan kata kasar, provokatif, porno maupun sara. Yang kedua, tidak mengunggah artikel atau tulisan status yang tidak benar. Kemudian yang ketiga, yaitu tidak menyebarkan dan menggunakan artikel ataupun gambar yang memiliki haki. Yang keempat, memberikan komentar pada media sosial yang relevan dengan berita. Dan yang terakhir, tidak membagikan informasi pribadi pada media sosial. Terima kasih. Mengapa perlu panduan etika internet? Dalam berinternet atau menggunakan media online dan media sosial harus memerhatikan etika internet karena alasan sebagai berikut. Yang pertama, adanya perbedaan pada latar belakang pengguna di mana batasan tersebut dikaitkan dengan norma-norma ada dan berlaku. Yang kedua, komunikasi yang ada di media sosial secara umum berbentuk komunikasi tidak verbal atau hanya menggunakan teks serta kode. Yang ketiga, adanya perbedaan sudut pandang pada media sosial dengan yang ada di dunia nyata. Yang keempat, media sosial tidak sekadar memberikan fasilitas untuk pengguna individu,
namun juga intuisi bisnis. Media pembelajaran berbasis lingkungan. Media berbasis lingkungan adalah suatu strategi pembelajaran yang memanfaatkan lingkungan sebagai sasaran belajar, sumber belajar, dan sarana belajar. Ciri-ciri media pembelajaran berbasis lingkungan. Yang pertama, cenderung tidak terlalu dikondisikan atau diatur dengan sistem tertentu dan lebih kepada proses yang alami. Yang kedua, sesuai dengan konsep pembelajaran kontekstual atau contextual learning. Yang ketiga, digunakan dalam rangka interaksi antara guru dengan peserta didik beserta lingkungannya. Yang terakhir, peserta didik dituntut untuk aktif, tidak hanya mengandalkan paparan dari guru saja. Prinsip media berbasis lingkungan. 1. Media harus sesuai fungsi dan tujuan sesuai pembelajaran. 2. Harus memberikan pemahaman terhadap suatu konsep tertentu. 3. Dapat mendorong kreativitas siswa untuk bereksperimen dan bereksplorasi. 4. Dapat digunakan individual, kelompok, atau klasikal. 5. Media pembelajaran mudah digunakan untuk peserta didik. 6. Bahan-bahan yang digunakan dianjurkan dipilih dari lingkungan sekitar agar lebih relatif murah. Jenis media harus sesuai dengan tingkat sasaran peserta didik. Kelebihan dan kekurangan media berbasis lingkungan. Kelebihan media berbasis lingkungan. 1. Menghemat biaya karena dengan memanfaatkan benda-benda yang telah ada di lingkungan, kita tidak perlu mengeluarkan uang. 2. Memberikan pengalaman yang real kepada siswa. Pelajaran menjadi lebih konkret, tidak verbalistik. 3. Karena benda-benda tersebut berasal dari lingkungan siswa, maka benda-benda akan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan siswa. Hal ini juga sesuai dengan konsep pembelajaran kontekstual atau contextual learning. 4. Pelajaran lebih aplikatif. Materi belajar yang diperoleh siswa melalui media lingkungan kemungkinan besar akan dapat diaplikasikan langsung karena siswa lebih sering menemui benda serupa di dalam kesehariannya. 5. Media lingkungan menjadi pengalaman langsung kepada siswa. Terima kasih. Baik, di sini saya atas nama Faisal Fagi akan melanjutkan materi tentang kekurangan media pembelajaran berbasis lingkungan, yang dimana diantaranya yaitu yang pertama, terhadap kurangnya pemahaman guru dalam memanfaatkan lingkungan, di mana guru tersebut kurang kreatif atau kurang memahami tentang apa-apa saja yang dapat dimanfaatkan pada lingkungan tersebut. Yang kedua, terkadang menjadi salah satu sasaran karena siswa lebih berkesan main-main, di mana karena alat yang digunakan itu berasal dari lingkungan, maka siswa tersebut dapat menganggapnya itu sebagai mainannya dalam lingkungannya. Yang ketiga, setiap siswa memiliki lingkungan yang berbeda di daerahnya, seperti perbedaan antara siswa yang ada di daerah pesisir sungai dengan daerah yang pada pesisir pantai. Kemudian yang keempat adalah perubahan terhadap kondisi lingkungan setiap saat ketika terjadi pergantian musim, sehingga akan lebih membutuhkan kreativitas terhadap seorang guru. Dan yang kelima, timbulnya bencana alam atau meletup dan melendesis adalah kata yang terdengar seperti artinya. Kemudian, media pembelajaran berbasis lingkungan pada mata pelajaran fisika. Media berbasis lingkungan pada mata pelajaran fisika ini sangatlah bermanfaat atau berguna bagi sekolah-sekolah yang memiliki fasilitas yang kurang memadai, dan juga banyak dari lingkungan ini yang dapat kita gunakan sebagai media dalam mengajar di mata pelajaran fisika. Oleh karena itu, tidak ada lagi alasan untuk tidak melaksanakan praktikum. Contoh kecilnya penggunaan media lingkungan dalam pembelajaran fisika yaitu pada materi magnet kita dapat menggunakan sisir atau pulpen pada materi, dan pada materi fluida juga kita dapat menggunakan seperti aliran-aliran sungai dan sebagainya. Baik, itulah materi dari saya. Mungkin kata terakhir dari kelompok kami yaitu jadikanlah lingkungan ini menjadi pemecah masalah, bukan sebagai sumber masalah untuk kita semua. Sekian dari saya.
Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, demikianlah presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.